Oke, terima kasih. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Memang benar ya Tuhan, sesuai pujian yang barusan kami naikkan. Hanya tangan Tuhanlah, anugerah Tuhan dan cinta kasih Tuhanlah yang setiap saat menyertai kami, menuntun setiap langkah-langkah kami, melewati hari demi hari kami. Kami ucap syukur Tuhan sudah membimbing kami melewati tahun yang lama. Memasuki tahun yang baru, kami yakin dan percaya Tuhan akan terus memberkati setiap anak-anak Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kami tahu satu hal, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Malam hari ini Tuhan, kami ingin belajar bersama-sama firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu menyertai setiap kami, pakai hamba-Mu yang menyampaikannya, dan juga setiap kami yang merenungkannya. Sehingga kami semuanya mendapat berkat melalui firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, ini karena hari yang kedua dalam suasana Imlek. Kita tahu Imlek ini 15 hari ya. Jadi izinkan saya sekali lagi mengucapkan Sing Nian Mong En, ya, Sing Chun Kuai Le, ya. Kyonghi ya. Oke. Tema malam hari ini yaitu New Year Blessing, ya, Xing Nian de Zhufu. Buat saya bukan New Year Blessing, buat saya New Day Blessing. Setiap hari mendapat berkat Tuhan ya. Amin ya. Oke. Mari kita buka firman Tuhan, Mazmur pasal yang 115. Nah, ini saya akan fokus hanya di ayat 13, 14, dan 15. Mazmur 115, 诗篇115篇, dalam bahasa Indonesia, yaitu di ayat 13, 14, dan 15. Jangan bacakan, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Di dalam iman kepercayaan orang Kristen, khususnya kita ini yang suku Chinese, kadang-kadang kita ini dibingungkan ataupun menjadi sanksi ataupun menjadi ragu di dalam iman kita. Kadang-kadang kita mau menurutin firman Tuhan atau kita mau menurutin tradisi atau budaya yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, hal ini sering sekali menggoncang iman kepercayaan kepercayaan kita. Nah, saya melihat bahwa ada sebagian orang itu sangat meremehkan ataupun mengesampingkan firman Tuhan, tapi terlalu mengutamakan tradisi ataupun budaya. Nah, ini kita bisa melihat pada saat misalnya pernikahan, ya, mereka itu harus lihat hari. Ya, lihat hari tidak salah sih, ya, oke. Tapi kadang-kadang mereka percaya ada hari-hari yang baik. Atau sebaliknya, kadang-kadang kita melihat di suasana rumah duka, mereka itu lebih banyak memakai cara-cara tradisi budaya ataupun ritual-ritual yang kadang-kala bertentangan dengan agama Kristen. Nah, di lain sisi ada juga orang yang terlalu menjunjung tinggi Alkitab, firman Tuhan, sehingga mengesampingkan budaya ini. Nah, saya pernah ke satu gereja, ya, saya tidak sebut di mana. Itu seorang ibu datang kepada saya, Pak Jonathan, pendeta kami bilang, kami ini nggak boleh merayakan Imlek, katanya. Ya, jadi kami hanya merayakan yaitu agama Kristen aja, ya, Natal lah, Jumat Agung dan sebagainya. Jadi saya bilang, ya, Ibu, nggak apa-apa lah, kamu merayakan Imlek secara diam-diam aja, nggak apa-apa, nggak usah kasih tahu sama boksumu, saya bilang. Kalau diketahuinya, bilang aja Pak Jonathan yang bilang, ya mau marah-marah saya bilang gitu. Nah, di samping itu juga ada orang yang, ya, khususnya di milenial ini, ya, anak-anak muda, ya, masa bodoh terhadap Alkitab dan juga masa bodoh terhadap tradisi yang ada. Mereka juga tidak tahu lagi. Yang penting pikiran saya apa yang saya merasakan itu baik, ya saya lakukan, ya.
Nah, ini yang terjadi juga. Nah, sebetulnya apa yang diajarkan Alkitab itu sebetulnya tidak bertentangan dengan budaya. Dan ada seorang teolog pernah berkata, budaya yang baik itu sebetulnya itu sangat baik sekali terhadap sesuatu komunitas, ya, suatu komunitas. Tetapi karena manusia jatuh di dalam dosa, maka kadang-kadang budaya atau tradisi itu bisa dimasukin, disusupin oleh hal-hal yang mistik dan sebagainya. Nah, di dalam Imlek ini, sebelum saya masuk firman Tuhan tentang blessing ini, nah, saya akan menyinggung beberapa hal, ya, di mana banyak orang percaya masih kadang-kadang percaya kepada hal-hal yang demikian. Misalnya contoh menyapu rumah, ya, membersihkan rumah, ya, ya. Sebelum Imlek itu mereka harus membersihkan rumah, gitu ya. Sebelum Imlek membersihkan rumah. Nah, cara membersihkan rumahnya yaitu dari dalam semuanya yang kotoran itu disapu keluar, ya, semua tahu ya. Bahkan ada sebagian yang menggantikan alat-alat rumah tangganya dengan yang baru. Nah, menurut saya itu bagus sekali sih. Ya, tapi mereka punya satu konsep, yaitu mereka ingin menyapu keluar apa? Hal-hal yang jelek, hal-hal yang buruk, nasib yang jelek, nasib yang buruk begitu. Semuanya disapu keluar. Nah, di hari hanya kayak kemarin, misalnya hari Sui, mau nyapu boleh nggak? Boleh. Tapi menyapunya dari luar ke dalam rumah. Ya, dari Waimien, ya, Sautawimien gitu. Dari luar sampai ke dalam. Ya, mereka punya konsep yaitu apa? Bahwa di hari Imlek itu Cai Shen Ye, ya, dewa kekayaan itu akan kunjungin ke rumah. Maka sambutlah dia, oke? Jadi berkat-berkat itu jangan dari dalam buang keluar, tapi justru dari luar nyapu ke dalam. Padahal pikiran kita yang disapu itu bukan berkat, tapi debu, ya. Ya, ancang dan sebagainya. Nah, hal itu terjadi sih. Nah, karena waktu mungkin saya hanya singgung beberapa hal aja. Nah, menurut tradisi juga katanya, ya mungkin Yu Chuan tahu, ya, Yu Chuan tahu itu, ya. Katanya di dalam suasana Imlek itu tidak boleh cuci rambut, si tofa, oke, ya, si tofa, karena nada tofa fa itu sama fa, saya punya fa itu sama nadanya, sehingga pada saat kita cuci rambut, maka itu berkatnya itu, faktanya itu akan hilang. Terbawa apa? Samponya mungkin. Terbawa dengan air, gitu. Percaya. Ya, jadi jangan cuci rambut katanya. Oke, ya kotor lah gitu. Karena itu berkatnya akan hilang katanya. Dan bahkan katanya di Imlek itu tidak boleh memberikan jam tangan dan juga sepatu, ya. Mengapa? Karena jam tangan itu songcong, ya, songcong memberi jam. Nah, songcong itu ada nadanya yang sama dengan songcong mengantar jenazah, ya, di kematian. Jadi janganlah berikan jam tangan gitu, ya. Nah, juga jangan beri sepatu katanya, memberikan sepatu katanya. Oke, karena itu apa? Xie, song xie. Xie itu xie itu sepatu itu nadanya sama dengan xieling, ya. Ada satu hal yang bersangkut dengan hal-hal yang jahat. Oke. Nah, bagi saya mau kasih saya jam tangan di Imlek, sepatu silakan, ya, nggak apa-apa. Saya nggak pantang, ya. Tapi hal itu kadang-kadang menyangkut dengan iman orang Kristen. Apakah ini benar? Satu sisi percaya kepada kuasa Tuhan, tapi di lain sisi lagi kadang-kadang hal-hal tradisi ini sangat mengganggu, merongrong iman kita. Oke. Nah, satu hal lagi yang sering terjadi yaitu apa? Yaitu Qijuxian, ya, mereka menyembah leluhur. Ya, dengan tujuan apa? Tujuan yaitu di saat Imlek biarlah kita sama-sama sukacita bersama dengan mereka. Ya, kasihan sih setahun sekali aja sih. Ya, sukacita dengan mereka, dan bahkan mereka mengharapkan leluhur mereka itu dapat memberkati mereka, jangan mengganggu mereka, ya, melindungi mereka dan sebagainya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kadang-kadang tradisi-tradisi yang demikian itu betul bisa mengganggu iman orang percaya. Nah, kita kembali melihat firman Tuhan. Firman Tuhan ini
Ya, pemazmur menulis bagian ini menurut penafsir mengatakan bahwa bangsa Israel baru pulang kembali daripada pembuangan, ya dari pembuangan. Nah, di saat pembuangan, ya mereka itu mendapat hinaan, mendapat cercaan, ya oleh bangsa lain. Di manakah Tuhan kalian? Kalau ada Tuhan, mengapa kalian dibuang? Nah, itu dia. Jadi sampai saat mereka kembali, ya kembali, akhirnya mereka membangun kembali bait suci Allah, dan di situ pemazmur menulis Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa. Justru Tuhan kalian ini bukan Tuhan. Karena apa? Buatan manusia. Ya, ritual-ritual yang kalian jalanin itu tidak benar lagi. Ya, walaupun dewa kalian itu, patung kalian itu ada mulut, tapi tidak bisa bicara. Ya, ya, yucu itu pun sowa itu. Ya, sedangkan Tuhan kita apa? Bersabda kepada kita. Tuhan kita memberikan firman-Nya melalui apa? Alkitab. Ya, sedangkan patung itu tidak bisa. Nah, di Alkitab dia juga mencatat di bagian depannya, punya mata juga nggak bisa melihat. Sehingga kalau kita mengalami musibah, mengalami masalah, ya dia juga nggak bisa menolong karena nggak bisa melihat. Oke, sedangkan Tuhan kita bisa ya melihat, mengetahui segala kondisi kita, mengetahui apa yang terjadi. Ya, jadi inilah adalah jaminan hidup kita, jaminan iman kita. Beda dengan patung-patung yang lain. Ya, Alkitab juga mencatat di situ mereka punya telinga. You ya kuning, kuning king. Ada telinga nggak bisa apa dengar. Apa artinya kita teriak-teriak di depannya? Nggak bisa ada jawaban. Tuhan kita bisa mendengar seruan kita, doa kita, apapun yang kita ingin sampaikan, saya atau kita yakin dan percaya Tuhan mendengarkannya. Sehingga tidak ada satupun kata kita, doa kita itu yang tidak didengar oleh Tuhan. Nah, di situ dikatakan juga dia punya tangan tapi tidak bisa menolong, tidak bisa menopang kita, tidak bisa menjaga. Tuhan kita maha kuasa. Ya, dia dapat menjaga kita, dia dapat melindungi kita. Ya, di lain sisi yang terakhir dikatakan punya kaki, yang mana mungkin patung itu bisa jalan, ya dia bisa jalan. Ya, dengan kata lain dia tidak dapat bergerak, dia tidak dapat mengikuti setiap langkah-langkah yang kita lalui. Maka dengan kata lain, firman Tuhan tadi yang kita baca ini, ya, yang bagaimana kita mendapat blessing-nya di New Year ini. Ya, buat saya sih bukan di New Year saja, tapi setiap hari kita mendapat blessing-nya. Nah, blessing-nya kepada orang-orang yang bagaimana? Firman Tuhan jelas sekali mengatakan kita, mengajarkan kepada kita bahwa blessing itu datang dari Tuhan yang Maha Kuasa. Firman Tuhan jelas sekali mengatakan berkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik kecil maupun yang besar. Jadi blessing datang dari Tuhan, bukan datang dari leluhur kita, bukan dari Tyson, ataupun bukan dengan cara-cara yang lainnya. Ya, karena apa? Tuhan kita ini punya telinga, punya mata, semuanya. Dia bisa mengerti kondisi kita. Jadi satu-satunya yaitu datang dari Tuhan. Ya, saya mengerti sih di dalam kondisi COVID ini ya selama hampir 2 tahun ya, udah 2 tahun mungkin. Ya, kita mengalami banyak hal pergumulan, ya banyak hambatan ya di dalam pekerjaan. Tadi juga Tani berdoa tentang keluarga. Hal ini pengaruh pada keluarga karena masalah ekonomi dan sebagainya, banyak hal. Tapi sekali lagi, firman Tuhan menjanjikan. Firman Tuhanlah sebagai pegangan. Kita jangan terlalu fokus pada masalah. Oke, kita fokus pada firman Tuhan. Kita perhatikan firman Tuhan. Apa yang disampaikannya, saya yakin itu ya dan amin. Ya, semua anggota keluarga kalau fokus pada firman Tuhan, saya yakin dan percaya segala permasalahan yang kita hadapi, kita bisa sama-sama menyelesaikannya. Dengan cara bagaimana? Di ayat yang 13 tadi, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya, saya pribadi tidak suka pakai kata takut sih, ya, atau bahasa Inggris juga apa, fear to the Lord, ya, fear to the Lord. Saya lebih senang pakai Zhongwen, ya, Jingwei Yehova. Ya, saya lebih senang pakai Jingwei karena kalau takut itu seolah negatif.
ya, negatif, ya, 负面 ya, oke, takut setan, takut gelap dan sebagainya. Oke, tapi nggak apa-apa lah, yang penting kita mengerti. Ya di sini katakan kemudian 敬畏 Yehova, 尊敬 Ha, 敬拜 Ha. Oke, karena dialah satu-satu Tuhan kita. Maka pada saat iman kita bimbang, percaya kepada Tuhan atau masih percaya pada tradisi yang memiliki mistik dan sebagainya, hati kita menjadi mendua. Tapi firman Tuhan berkata, mari kita menyembah Dia, beribadah kepada Dia, berdoa kepada Dia, menyembah Dia, menghormati Dia. Ya, 敬畏 他, 敬拜 他. Nah, ini satu kata cing ini menurut saya itu memiliki satu makna yang sangat indah sekali. Ya, misalnya menghormati orang tua, ya xiao jing fumo. Ya, itu cing itu sangat penting sekali. Ya, kita memiliki satu sikap yang rendah hati di hadapan Tuhan. Ya, dengan kata lain di dalam selama Covid ini manusia merasakan dirinya terlalu lemah. Ya, kekayaan tidak bisa menjamin kita. Kedudukan, harta semuanya tidak dapat menjamin kita. Pengetahuan intelektual manusia juga tidak dapat menjamin kehidupan manusia. Satu-satunya firman Tuhan mengatakan Dia akan memberkati kita dengan syarat. Mari kita fokus pada Tuhan, menyembah pada Tuhan, karena Dialah Tuhan yang dapat melihat kita, kondisi kita, yang mendengar seruan doa kita. Nah, itulah Tuhan kita. Dan firman Tuhan menjanjikan bukan kepada kita aja, kepada anak cucu kita. Syaitai, Tuhan akan memberkatinya. Itu sungguh luar biasa sekali. Ya, ini adalah janji Tuhan kepada setiap apa? Setiap orang yang percaya kepada Dia. Ya, nah, saya sedikit bersaksi bahwa sebelum saya terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan, satu hal yang saya khawatirkan, ya dulu 18 tahun saya di dunia usaha. Setelah menjadi hamba Tuhan, yang mau menjadi hamba Tuhan, tentu yang saya khawatirkan bagaimana nanti nasib anak saya dan selanjutnya. Ya, ini jujur aja. Tapi ternyata pada saat kita percaya pada pimpinan Tuhan, ternyata Tuhan pelihara mereka. Tuhan menuntun mereka satu persatu. Kita ucap syukur kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya, orang yang takut akan Tuhan, setiap orang yang percaya pada Tuhan, Tuhan tentu akan memberkatinya. Memberkati bukan dalam arti dalam hal material saja. Bukan tapi di dalam banyak hal yang kadang-kala kita tak terduga punya. Dan selanjutnya di firman Tuhan ini mengajak kepada kita, kiranya Tuhan memberkati pertambahan kepada kamu, dan kepada anak-anakmu. Ya, di kelima, diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, ini dia. Di sini dikatakan bahwa Tuhan yang menciptakan segala sesuatunya, tidak mungkin Dia tidak dapat menjaga kita. Tidak mungkin Dia tidak dapat melindungi kita. Sungguh luar biasa. Saya senang sekali bagian ini, bagian yang terakhir. Di sini dia katakan, bukan orang mati di ayat 17. Di sini katakan bukan orang mati akan memuji-muji Tuhan. Dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi. Tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Sungguh luar biasa sekali. Tuhan mengajak kepada kita pada saat apa? Pada saat kita hidup, pada saat kita masih punya nafas. Pujilah Dia. Memujilah Tuhan. Ya, memuji kebesarannya, memuji kebaikannya, memuji cinta kasih-Nya selagi apa? Selagi kita hidup. Dengan kata lain, dalam kondisi apapun juga. Di saat kita sehat, kita memuji Dia. Di saat kita lagi sakit, kita juga harus memuji Dia. Di saat kita kaya, kita memuji Dia. Ya. Tapi di saat kita mungkin dalam kesulitan keuangan dan sebagainya, firman Tuhan mengatakan kita juga harus memuji Dia. Dengan kata lain, bagaimanapun juga kita memuji Dia. Saya senang dengan sebuah lagu sih, ya, tapi menjadi tantangan buat kita semuanya. Ya, apa itu? Allah itu baik, sungguh baik dan sebagainya. Ya, saya senang dengan lagu ini sih. Tapi saya sering tanya kepada diri saya dan kepada orang lain. Pada saat kita sehat, Allah baik nggak? Baik. Pertanyaan saya berikutnya, pada saat kita sakit, Allah baik nggak? Apakah Allah baik? Ya. 当我们健康的时候，我们的上帝是好的，蛮有慈爱的。
但是当我们生病的时候，是否上帝 蛮有慈爱? Ini sulit sekali. Pada saat mungkin kita lancar, Allah itu baik. Tapi pada saat kita sulit, apakah itu Allah itu baik? Nah, disinilah memang terjadi sebuah pergumulan di dalam iman kita sebagai orang yang percaya. Pada siapapun. Tapi kalau kita melihat firman Tuhan, di dalam kondisi apapun, firman Tuhan mengatakan, orang mati nggak bisa memuji Tuhan. Hanya kita inilah yang selama masih kita hidup, dalam keadaan bagaimanapun, kita mau terus memuji, memuliakan Tuhan. Ya, dengan cara bagaimana? Yaitu kita mentaati firman Tuhan-Nya. Khususnya yang paling utama yaitu takut akan Tuhan. Kata kuncinya cuma satu, takut akan Tuhan. Kita bisa melihat kembali bangsa Israel. Pada saat mereka takut akan Tuhan, menyembah Tuhan, berkat datang. Tuhan lindungi mereka. Tapi pada saat mereka menyembah kepada dewa ataupun Allah lain, ilahi lain, maka di situ kita melihat hukuman datang. Kiranya dalam suasana iman ini, sekali lagi, kita percaya bahwa Tuhan sudah memimpin kita lewatin hari-hari yang lalu. Dan marilah di depan ini kita terus memiliki iman, pengharapan, percaya kepada Tuhan ya, untuk melewati hari demi hari kita dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa lagi. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menjanjikan kepada setiap kami, jikalau kami takut akan Tuhan, maka berkat Tuhan akan menyertai setiap kami. Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari-hari berikutnya. Tapi Tuhan mengajarkan setiap kami melalui firman-Mu, kami senantiasa akan mengucap syukur. Setiap hari yang kami lalui, kami tahu bahwa berkat-Mu baru setiap hari. Berkatilah firman-Mu, berkatilah setiap kami. Khususnya umat-Mu di gereja Kebayoran Baru. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.